Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fatmawati Damiti SPD MSA. Saya sebagai dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Latar belakang pendidikan saya yaitu saya menempuh sarjana pendidikan ekonomi, konsentrasi akuntansi, dan magister akuntansi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya izin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 1 dengan kode mata kuliah IAB 61712 yang berbobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diharapkan juga untuk memberikan bekal kepada mahasiswa sebagai calon guru pendidikan ekonomi akuntansi agar memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam menerapkan ilmu akuntansi. Pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dan mengimplementasikan melalui TPACK untuk mengintegrasikan konten, pedagogik, dan teknologi secara bermakna. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Wakil Dekan 1 dan Koordinator Program Studi. CPMK yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep dasar akuntansi, peran akuntansi, menganalisis siklus akuntansi baik perusahaan jasa dan perusahaan dagang, sistem akuntansi, laporan arus kas, dan memproyeksikan transaksi penjualan sesuai dengan perkembangan, keilmuan, dan teknologi secara tepat. CPMK 2, mahasiswa mampu memiliki motivasi secara mandiri untuk selalu mengikuti perkembangan keilmuan dan pemahaman akuntansi sebagai dasar pembelajarannya secara berkesinambungan sebagai dasar keilmuan untuk profesinya. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa Canva dan pada beberapa pertemuan lainnya juga menggunakan QReport sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Selanjutnya, untuk asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, yaitu untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, proyek, individu, dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case-based learning, dan untuk referensi utama yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa buku Pengantar Akuntansi, karya Sumarso, Karl Elseweren, dan buku referensi yang saya hasilkan yaitu buku chapter Akuntansi Keuangan, serta karya-karya ahli lainnya. Untuk referensi pendukung juga menggunakan artikel jurnal bereputasi dan beberapa artikel yang sudah terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari tim teaching yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini. Baik, berikut merupakan video pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan materi pada pertemuan 5 yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa yang terdiri dari identifikasi bukti transaksi, pencatatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih meringankan langkah kaki kita, mensehatkan badan kita sehingga bisa berjumpa pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita sekalian. Amin. Ya, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu izin absen dulu ya. Reja Aprilia Adam, Cynthia Goi, Hersil Biawanti, Mutmaina, Muhammad Haryo, Adelia Idrus, Sri Gita Hashim, Desi Amelia, Siti Iyub. Mana Siti Iyub hadir? Oh, Siti Anissa ya? Oh ya, mohon maaf, Siti Anissa. Asti Ananta, Amna Rajak, Amina Satali, Ivana Dunggio, Andri Raji. Ya, alhamdulillah ya, berarti ini hadir semua? Oke, alhamdulillah. Iya, jadi adik-adik hari ini kita akan belajar mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya. Kemarin adik-adik masih ingat pembelajaran di pekan kemarin? Masih tentang peran akuntansi untuk mencatat transaksi. Ya, peran akuntansi untuk mencatat transaksi. Dan untuk hari ini ya, karena sudah pertemuan kelima, kita akan masuk pada materi terbaru yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun sebelum Ibu mengulas apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa, Ibu ingin kasih kuis dulu ya. Nah, karena kan perusahaan jasa ini mungkin adik-adik sudah paham ya, yang menyediakan jasa itu perusahaan apa saja seperti itu, sehingga kita akan melihat dulu kuis untuk adik-adik jawab seperti itu ya. Nah, Ibu pakai aplikasi media interaktif yaitu QReport. Iya. Jadi sebelum kita mengarah ke kuis, Ibu akan menyampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran ini, karena siklus akuntansi itu terdiri dari beberapa tahapan dan proses, sehingga memang butuh kesiapan ya untuk mempelajari ini. Siklus akuntansi itu dimulai dari pencatatan transaksi baik di jurnal umum sampai di laporan keuangan. Dan untuk adik-adik untuk menambah lagi ya, bisa mengulang kembali pembelajaran ini, itu Ibu adakan juga untuk latihan soal transaksinya seperti itu. Oke, kita kuis dulu. Untuk kode PIN kuis ini ada di depan layar. Sudah semua? Ya, sudah siap ya. Ibu akan bagikan pertanyaannya. Silahkan dijawab. Oke, waktunya habis ya. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama jawaban dari adik-adik sekalian. Nah, ini waktunya memvoting. Kira-kira jawaban siapa yang paling mendekati? Apa itu perusahaan jasa? Coba dilihat. Oke, sudah selesai. Nah, ini ada muncul ya jawabannya di Ibu. Yang winernya ini perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa untuk dinikmati oleh konsumen. Siapa yang menjawab itu? Ya, tepuk tangan dulu untuk Adel. Adel ya. Ya, jadi benar sekali ya, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan jasa pada pelanggan. Dan karakteristiknya itu tidak memiliki persediaan barang dagang seperti yang di perusahaan dagang ya. Akan tetapi pendapatannya itu berasal dari murni jasa yang
dilakukan seperti itu. Ada yang tahu contoh dari perusahaan jasa ini apa saja? Salon, apalagi? Bengkel, apalagi? Laundry, apalagi? Nah, ini ya, ini gambar apa ini? Ya, tailor atau menjahit. Nah, ini ada apa? Salon. Ada salon ya. Terus juga ini ada apa? Jasa kantor akuntan publik. Terus ada juga rumah sakit ya, itu memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Dan ada beberapa jasa pengiriman. Ada yang suka Grab makanan? Nah, ada yang suka pesan paket ya secara online. Ini adalah jasa dari pengiriman. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan pengertian dari siklus akuntansi itu sendiri. Ada yang tahu apa itu siklus akuntansi? Nah, apa, Andre? Siklus akuntansi adalah serangkaian proses penyertaan transaksi keuangan sejak transaksi terjadi hingga penyusunan laporan keuangan dalam satu periode akuntansi. Iya, benar sekali ya. Jadi ini adalah bagian tahapan konsep ya dari pencatatan keuangan, baik dalam mengklasifikasikan dari bukti transaksi, terus mencatat jurnal umum, terus membuat buku besar, membuat neraca saldo sampai pada laporan keuangan. Ini adalah tahapan-tahapannya ya. Makanya itu disampaikan adalah siklus akuntansi. Tujuannya untuk apa? Yaitu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, membantu pengambilan keputusan pihak manajemen, dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan bagi pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Bisa ya? Nah, kira-kira pihak-pihak yang berkepentingan itu siapa saja? Ada internal user sama eksternal. Kalau pihak internal ini terdiri dari pihak manajemen dan employees itu apa? Karyawan ya. Terus ada yang namanya eksternal, itu ada para pemegang saham, terus para kreditur ya, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada siklus akuntansi. Di sini kita sudah bisa lihat bersama bahwa siklus akuntansi itu ada analisa bukti transaksi. Analisa bukti transaksi ini bisa didapat dari mana? Misalnya itu kalau penjualan itu bisa dilihat pada transaksi Stroke, iya. Oke, benar ya, tepuk tangan dulu untuk Adelia. Jadi benar ya, selain stroke ya, kalau adik-adik kan melakukan transaksi pembelian ya, baik di swalayan dan lain sebagainya, pasti dapatnya stroke. Terus ada juga apa? Faktur, ada apa lagi? Ada nota ya, kwitansi, atau bahkan sekarang kalau lewat m-banking ada bukti transfer, seperti itu. Selanjutnya kita setelah menganalisis bukti transaksi, kita akan ke pencatatan jurnal umum. Terus kalau untuk jurnal umum ini untuk apa? Jurnal umum. Tidak ada yang tahu? Ke buku besar, ya benar sekali ya. Jadi kita mengklasifikasikan misalnya ada transaksi, terus ini masuknya ditambah di debit atau dikurangi di kredit gitu ya. Jadi kita melihat jurnal umum, misalnya Ibu kasih contoh, Adel membeli perlengkapan secara kredit. Nah, kalau untuk ditaruh di jurnal umum itu dia nanti seperti apa? Membeli perlengkapan. Apa yang dikredit? Apa? Ingat ya, kalau kita membeli berarti yang keluar apa? Uang tunai ya. Uang tunai itu berupa kas ya. Jadi kasnya di sisi kredit. Selanjutnya kita akan posting ke buku besar. Ini pengelompokan dari nama-nama akun ya. Jadi kalau akun kas sendiri, akun piutang sendiri, perlengkapan sendiri, dan lain sebagainya seperti itu. Terus ada neraca saldo awal. Neraca saldo awal ini hasil dari buku besar ya. Jadi saldo-saldo yang ada di buku besar
itu yang akan kita ya tempatkan pada neraca saldo awal. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini seperti apa? Jurnal penyesuaian itu dia mencatat terjadinya pengurangan nilai ekonomis dari suatu barang. Misalnya ada terjadi depresiasi ya. Depresiasi misalnya gedung ini ya, gedung kelas terjadi apa? Mungkin ini plafonnya sudah mulai bocor, itu juga mengalami depresiasi atau pengurangan nilai dari suatu barang. Nah, Ibu, apakah ini hanya gedung saja? Tidak ya, ada juga mesin kendaraan. Gitu. Jadi ada beberapa hal atau beban yang masih harus dibayar itu juga masuk pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini dia ada di tahapan pembuatan neraca lajur atau kertas kerja, ya. Jadi ada neraca lajur maupun kertas kerja. Dan laporan keuangan itu terdiri dari apa saja laporan keuangan? Laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal ya, perubahan modal. Ya nanti sebentar akan dibahas secara rinci. Oke, dan nanti sampai di neraca saldo setelah penutupan. Oke, sekarang kita akan menganalisis ya. Jadi Ibu akan bagi dua kelompok. Kelompok satu di sisi kiri dan kelompok dua di sisi kanan. Oke, mungkin bisa dilihat dulu untuk identifikasi analisisnya. Kira-kira kalau data yang contoh transaksi pertama ini ya, ini nanti akun yang bertambah apa, akun yang berkurang apa, dan posisi debit dan kreditnya seperti apa. Oke, silakan mengerjakan. Oke, sudah selesai semuanya ya? Ya. Oke, sekarang kelompok satu siapa yang mewakili? Oh ya, silahkan Sri Gita. Baik, jadi di contoh transaksi pemilik itu menyetor modal sebesar 50 juta rupiah. Jadi transaksi yang terjadi dalam jurnal umum, posisi di debit itu ada kas sebesar 50 juta dan modal di posisi kredit sebesar 50 juta. Kemudian membeli perlengkapan sebesar 2 juta rupiah, untuk akun perlengkapan di posisi debit 2 juta dan kas berkurang di posisi kredit 2 juta. Dan terakhir terdapat pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah karena kas bertambah, jadi kas berada di posisi debit sebesar 5 juta dan di posisi kredit pendapatan jasa sebesar 5 juta. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, selanjutnya kelompok dua. Baik, di sini kita melihat bahwa transaksi yang pertama itu pemilik penyetor modal senilai 50 juta. Berarti pemilik itu memiliki kas masuk dan akun yang dilakukan adalah kas bertambah di debit dan modal itu di kredit dengan jumlah 50 juta. Dan kedua itu membeli perlengkapan. Otomatis dia mengeluarkan kas yang berarti perlengkapan masuk di debit dan kas keluar di kredit. Setelah itu mendapatkan pendapatan jasa yang berarti kas masuk yang berada di debit dan pendapatan jasa di kredit. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, jadi benar sekali ya terkait dengan penjurnalan umum ya. Dari pertama adik-adik sudah menjawab bahwa pemilik menyetor modal sebesar 50 juta itu berarti kas dari pemilik modal itu bertambah sebesar 50 juta dan modal awalnya juga itu bertambah sebesar 50 juta seperti itu ya. Karena untuk saldo normal ya, kas itu dia bertambah di sisi debit
dan berkurang di sisi kredit. Dan selanjutnya untuk perlengkapan. Perlengkapan itu dia masuk komponen mana? Aktiva ya. Aktiva kas, perlengkapan, peralatan itu masuk komponen aktiva, harta atau aset. Di mana kalau bertambah dia akan berada di sisi debit. Nah, ini kan sudah kelihatan untuk perlengkapan. Nah, kenapa di transaksi membeli perlengkapan ini kas ada di sisi kredit, padahal transaksi pertama dia berada di sisi debit ya. Karena di beli perlengkapan itu kita mengeluarkan uang tunai sehingga dia bisa mengurangi kas dari pemilik perusahaan seperti itu. Terus ada transaksi yang ketiga yaitu pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini menambah apa? Menambah kas ya. Jadi kas bertambah pemilik perusahaan seperti itu. Nah, fungsi jurnal umum sendiri yaitu mencatat transaksi secara kronologis dan menjadi dasar posting ke buku besar. Nanti kita akan lihat ya, kalau misalnya ke buku besar nanti ini akan teridentifikasi. Kasnya akan ada di kolom kas, jadi itu ada di tanggal 1, 3, dan tanggal 5. Nah, untuk perlengkapan juga nanti dia ada akunnya sendiri seperti itu. Ya, jadi kalau untuk buku besar. Nah, ini. Buku besar itu berisi kumpulan seluruh akun ya. Jadi ada yang adik-adik mungkin tadi karena hanya diberikan contoh itu hanya 3 transaksi ya. Jadi kalau misalnya di buku besar itu seberapa banyak akun-akun yang dituang di jurnal umum itu juga akun yang akan diposting di buku besar seperti itu. Dan ini gunanya untuk mengetahui dari saldo akun. Selanjutnya ada apa ini? Neraca saldo. Nah, neraca saldo ini merupakan daftar saldo seluruh akun sebelum dilakukan penyesuaian. Neraca saldo itu apa yang kalian tulis di buku besar, nanti saldo-saldo akhirnya itu yang akan dipindahkan di neraca saldo ya. Jadi memastikan keseimbangan debit dan kredit dan menjadi dasar penyusunan dari jurnal penyesuaian. Bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Ya. Selanjutnya kita akan masuk pada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian, ada yang pernah dengar apa itu depresiasi? Depresiasi. Tidak tahu, atau penyusutan? Penyusutan itu apa? Pengurangan nilai ekonomis dari suatu barang. Nah, kenapa yang disesuaikan ini ada penyusutan peralatan ya? Karena peralatan itu masa ekonomisnya bisa lebih dari 1 tahun ya. Terus ada beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan beban yang masih harus dibayar. Oke, selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas jika diperlukan oleh perusahaan ya, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi itu kira-kira mencatat tentang apa? Ada yang tahu? Keuntungan dan apa? Kerugian ya. Jadi untuk laporan laba rugi itu dia mencatat pendapatan dan beban saja. Untuk mendapatkan dia laba bersih atau rugi bersih, itu dilihat dari pendapatan yang lebih besar atau beban yang lebih besar. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau laporan neraca tentang apa? Ada aktiva dan pasiva. Adik-adik kalau sudah belajar persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan hutang tambah modal ya. Jadi untuk aktiva itu di situ adalah pengelompokan aset tetap dan aset lancar. Terus kalau untuk sebelah pasifanya itu adalah hutang tambah modal seperti itu ya. Nah, ada juga namanya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini seperti apa? Jadi modal awal dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan price. Kalau misalnya ada transaksi price, terus ditambah dengan modal
modal akhir hasilnya ya, modal akhir hasilnya ya. Modal akhir adalah hasil dari laporan perubahan modal seperti itu. Boleh ya? Oke, selanjutnya untuk tugas ya, terakhir untuk tugas. Adik-adik sudah lihat ini di depan ada pada tanggal 1 Januari 2026, perusahaan yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama servis sepeda motor Gorontalo Asik melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. Tuan Arif menanamkan modal pertama pada perusahaan servis berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua itu adalah membayar sewa ya, membayar sewa atas ruangan usaha bengkel. Dan yang ketiga itu membeli perlengkapan secara kredit ya, ingat kalau dibeli perlengkapan secara kredit dia nanti timbul apa? Hutang ya. Jadi tidak mengurangi kas, karena kalau misalnya dia pembelian atau pembelian tunai itu baru mengurangi kas. Kalau pembelian kredit berarti dia timbul hutang. Oke, dan memperoleh pendapatan ya. Ini juga menambah kas, dan terakhir adalah membayar tagihan listrik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya ada Ibu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Saya Adelia Idrus dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, jika tidak ada yang perlu disesuaikan Ibu, apakah jurnal penyesuaian itu masih tetap dilakukan? Ya, tepuk tangan dulu untuk Adelia. Ya, ini langsung saya jawab atau menunggu dulu? Mungkin masih ada yang mau bertanya ya. Selain Adelia ada? Oh ya, silahkan. Jadi Ibu, selain perusahaan jasa, saya juga pernah mendengar tentang perusahaan dagang. Nah, apakah siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu sama atau berbeda? Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Sri Gita Hasim ya. Jadi Ibu menjawab pertanyaan dari adik-adik. Tadi Adelia bertanya tentang apakah jika tidak ada yang perlu disesuaikan ya, transaksi yang muncul seperti adanya penyusutan atau depresiasi, beban yang masih harus dibayar itu tidak ada, berarti tidak perlu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu hadir karena masih ada transaksi yang perlu disesuaikan, seperti itu. Dan tadi ada pertanyaan dari Sri Gita Hasim ya tentang akuntansi, siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan dagang ya, perbedaannya di sisi mana begitu ya. Jadi ini sama-sama sebenarnya tahapannya ya, dari pencatatan jurnal sampai ke laporan keuangan. Hanya saja untuk jurnal yang digunakan pada perusahaan jasa dan dagang itu sedikit berbeda. Di perusahaan dagang ada namanya jurnal khusus ya. Kalau jurnal untuk perusahaan jasa hanya menggunakan jurnal umum, kalau di perusahaan dagang itu dia ada 5 yang perlu dicatat ya, ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Seperti itu. Dan mungkin perbedaannya juga ada di akun ya. Kalau di perusahaan dagang itu sudah melibatkan persediaan barang dagang dan perolehan harga penjualan gitu ya. Karena di perusahaan dagang dia akan sedikit berbeda dengan transaksi yang ada di perusahaan jasa. Oke, bagaimana? Yang bertanya? Sudah pas ya jawabannya ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan ketemu di pekan depan untuk lanjutan materi berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.